Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ceng Pandi dalam program Buka-Buka Buku. Pada edisi ketiga kali ini saya mengulas tentang buku Otoritas Hukum dalam Islam. Ini buku keren yang ditulis oleh Kang Jejen Zainal Mutakin. Buku ini terbit pada tahun 2016, diterbitkan oleh penerbit Magjar. Ya, kurang lebih sekitar 125 halaman. Nah, Kang Jejen ini ahli hukum yang proses perjalanannya berawal dari pondok pesantren, terus ke Jakarta, belajar ke Australia, dan sekarang sedang menyelesaikan konsentrasi keilmuannya di Amerika. Buku ini merupakan hasil tulisan ilmiah beliau ketika menyelesaikan tugas S1. Beliau membuat skripsi dan hasil skripsi tersebut disederhanakan menjadi sebuah buku. Kalau dalam bahasa skripsi atau karya ilmiah itu lebih baku, lebih sistematis, lebih serius, tapi penyampaian dalam buku ini sangat ngalir, seolah kita sedang mendengarkan sang penulis menceritakan isi buku ini. Nah, ini seperti halnya film keren yang di episode awal atau di detik-detik awal sudah menunjukkan adegan yang langsung menonjok daya spiritualitas atau daya psikologis penonton, dalam hal ini pembaca. Di lembar pertama ini Kang Jejen sudah menonjok pembaca dengan satu istilah baru bagi saya yang memang pertama real terjadi di masyarakat, kedua itu sesuatu hal yang di luar sebuah keharusan. Nah, di halaman berapa ini? Di halaman kedua beliau mengeluarkan satu istilah bibliolatri. Bibliolatri ini sebuah sikap pendewaan terhadap nas. Nah, kata penulis, ya sekarang sedang terjadi. Bahkan bukan sekarang, ya akhir-akhir ini pendewaan terhadap nas ini sedang marak terjadi. Contohnya bagaimana? Contohnya teks dalam hal ini kitab suci yang sedianya menjadi sebuah pengantar atau medium atau perantara antara pesan yang ingin disampaikan dari Tuhan dengan umat manusia, tapi yang terjadi justru manusia itu terfokus pada teksnya, tertuju pada teksnya, bukan kepada pesannya, gitu loh. Nah, banyak yang mengatasnamakan teks, nas, orang merasa benar, orang merasa nas yang lain salah, kelompok yang lain salah. Itu
akibat dari eh, kondisi bibliolatri tadi. Nah, hal ini terjadi memang bukan tanpa alasan. Sebetulnya 14 abad yang lalu ada satu orang yang memang kapasitasnya itu mumpuni, kapasitasnya itu menjadi seorang yang benar-benar bisa merepresentasikan isi teks itu, namun sekarang sudah tidak ada. Siapa orang tersebut? Ya, orang tersebut adalah Nabi Muhammad. Beliau yang menerima wahyu langsung, beliau yang membahasakannya langsung, ya beliau yang menyampaikannya langsung. Maka dialah satu-satunya orang yang secara otoritatif mampu menyampaikan pesan-pesan yang ada, yang tertuang dalam teks tersebut. Atau bahkan posisi Nabi itu tidak membaca teks langsung lalu disampaikan, tapi menerima informasi, menerima wahyu, kemudian oleh sahabat dicatat, ditulis, dan kemudian tulisan itu menjadi nas yang memang sekarang dipahami oleh umat Islam pada khususnya. Ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, nah, yang terjadi adalah perbedaan pemahaman terhadap nas yang ditinggalkannya, baik itu Al-Quran maupun hadis. Kelompok A memahami A, kelompok B memahami B, kelompok C memahami C. Ada banyak perbedaan antar kelompok atau sekte yang lahir akibat perbedaan pendapat setelah Nabi meninggal. Seperti itu. Nah, dalam buku ini yang di sini ada 6 bab ini mencari siapa sih yang otoritatif. Kalau orang bersikap sebagai pemuja teks, pendewa teks atau nas, itu biasanya berhenti merasa benar setelah membaca nas, tidak menyikapi atau mengilhami atau menyelami makna terdalam dari nas tersebut sehingga sampai kepada si pemberi informasi nas tersebut, yaitu Allah. Nah, orang yang mendewakan nas itu lupa akan keberadaan Tuhan yang tidak terjangkau, yang telah memberikan informasi atau wahyu yang mewujud di sebuah nas, sehingga pemuja nas ini ya akhirnya menjadi seorang yang berperilaku atau bersikap atau berposisi di satu pilihan yang menurut Anggen adalah otoriter. Dalam buku ini dijelaskan siapa yang otoriter dalam dalam menyampaikan hukum keagamaan, dan siapa yang otoritatif. Otoritatif ini didukung selain memiliki kapasitas individu sebagaimana diatur dalam kualifikasi para ulama, misalkan paham bahasa Arab, paham mengetahui atau menguasai isi dari Al-Quran, hadis, ijma dan lain sebagainya. Juga proses pembuatan hukum atau proses mengambil keputusannya itu didukung dengan beberapa sikap
di sini oleh Angge ditulis setidaknya 5 sikap. Itu yang pertama ada kejujuran, jujur menampilkan argumentasi, jujur menampilkan pendapat, jujur menampilkan kapasitas diri, mampu atau tidak. Dan ini penting. Sekarang banyak orang yang berpura-pura jujur hanya karena ingin dianggap baik. Yang kedua, ada kesungguhan. Ini tidak dengan santai seseorang bisa melahirkan sebuah produk hukum atau bisa menyelesaikan urusan keagamaan. Nah, harus serius, harus bongkar referensi atau kajian-kajian yang memang begitu beragam di berbagai pelosok, di berbagai generasi itu ada. Nah, berikutnya ada sisi universal. Jadi apa yang dilahirkan, apa yang disampaikan itu ya bisa diuji, bisa dikritik, bisa dikombinasikan atau dikomunikasikan dengan pihak yang lain dan berlaku umum, tidak hanya untuk kelompoknya, tidak hanya untuk golongan tertentu, tapi bersifat ya umum, universal, menyeluruh gitu. Dan yang keempat adalah rasional. Yang kelima adalah pengendalian diri. Nah, rasional bagaimana si pendapat itu ya bisa diakui oleh pihak yang lain, bisa dicerna, bisa diterima, diuji publik. Kemudian pengendalian diri ya meskipun tahapan-tahapan itu sudah dilalui, tetapi tidak berarti kita harus jumawa, kita harus sombong, kita harus merasa benar. Tapi ya tetap ada kerendahan hatian seorang ahli hukum, tokoh atau siapapun yang sudah merasa paham untuk tetap berjiwa rendah hati. Kalau dalam pengajian-pengajian di langgar atau di pesantren biasanya ada bahasa wallahu a'lam bimuradi. Setelah mengaji banyak, setelah menerangkan banyak, kembali di pemahaman itu dikembalikan kepada Tuhan bahwa hanya Allah yang tahu. Kita hanya berupaya, kita hanya mencoba memahami. Nah, segala pemahaman, apalagi pemahaman yang hakiki, yaitu hanya Allah, bukan milik kita. Nah, karena itu dari buku ini kita bisa memosisikan diri, apakah kita yang otoriter atau yang otoritatif, apakah kita yang masyarakat umum atau masyarakat khusus. Karena di sini termasuk oleh Kang Jejan ini dibagi masyarakat itu bagi 2 bagian. Pertama masyarakat khusus, mereka yang memiliki kualifikasi tadi bisa menyampaikan atau memahami ajaran agama. Dan ada kualifikasi umum, masyarakat umum, yaitu masyarakat yang di posisi yang berbeda, yang menyelami atau memahami agama karena informasi-informasi dari masyarakat khusus. Seperti apa posisinya? Ya, posisinya bisa menyerahkan kepada masyarakat khusus dalam arti tidak dalam kategori taklid, ikut-ikutan, tapi harus tetap bersifat kritis, mengikuti satu kelompok dan ajarannya dipahami dengan benar, disikapi dengan daya kritis dan tanggung jawab. Baru setelah itu bisa melaksanakan atau menjalankan ajaran tersebut, tidak serta-merta mengikuti secara membabi buta. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan baca buku ini. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang sangat mengalir, mudah dipahami, setidaknya bisa membuka ruang pemikiran kita untuk bersikap hati-hati dalam bertindak supaya tidak jatuh pada sikap otoriter. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.